Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Syuhada yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur di pagi ini Allah masih meneguhkan kita di dalam keimanan. Karena Alhamdulillah semua yang hadir masih beriman semua Pak ya. Masih beriman Pak ya. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Nikmat ya, nikmat iman Pak ya. Karena sekarang umumnya manusia di dunia tidak beriman. Ya, mayoritas manusia di dunia tidak beriman. Bahkan mungkin negara kita sudah mulai juga ini, Pak. Sudah mulai kehilangan satu persatu orang yang beriman. Baik secara sadar maupun tidak sadar. Ya. Maka alhamdulillah kita masih diberi keteguhan oleh Allah di dalam keimanan. Dan hati-hati Pak, iman itu bisa hilang. Bisa hilang. Ya, kalau kata Rasulullah itu di zaman fitnah ada orang yang paginya beriman gitu. Paginya mukmin, Pak. Tapi sorenya kafir. Atau sorenya dia beriman, paginya sudah berubah lagi. Artinya dari pagi ke malam, malam ke pagi. Ya. Di antara sebabnya apa? Kalau disebutkan di hadis itu, yabi'dinahu bi'aradin minad dunya, kata Rasulullah. Itu di antara sebabnya. Ada orang-orang yang menjual agama demi secuil apa, Pak? Secuil harga dunia gitu. Kan dunia murah kan, Pak ya? Jadi ada orang yang menjual agama demi apa? Ya demi mendapatkan dunia. Itu di antara sebab berubah status seseorang dari pagi mukmin, sorenya menjadi kafir. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati Allah, kita semua diberikan keteguhan sampai akhir hayat kita, Pak ya. Ya, begitu juga nikmat amal soleh yang hari ini masih diberikan oleh Allah kepada kita, Pak ya. Ya, kita masih beramal soleh kan? Subuh tadi sholat amal soleh. Sekarang duduk di majelis ilmu amal soleh bukan, Pak? Amal soleh. Jadi jangan tidur sambil amal soleh, Pak ya. Ya, Pak ya. Karena nanti kalau tidur sambil amal soleh, nanti amal solehnya tidak sempurna, Pak. Ya, bukan tidak berpahala, tidak sempurna. Ya. Jadi orang kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu kalau sudah beriman, sudah beramal soleh, ya sudah Pak, sudah cukup sebenarnya. Benar nggak? Sudah beriman, sudah beramal soleh, ya sudah, apa lagi? Ya, sudah menjadi orang yang apa Pak? Kalau sudah beriman, sudah beramal soleh, jadi orang apa kalau kata Al-Quran? Kata Allah di dalam Al-Quran, orang apa itu? Ciri-ciri orang apa itu? Ciri orang yang beruntung. Ya, karena kata Allah, wal asr innal insana lafi khusr.
demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi umumnya manusia ciptaan Allah yang ada di dunia itu rugi. Semua merugi. Siapa yang beruntung? Illalladzi, kecuali illalladzi ay alladzina amanu, yaitu mereka yang beriman. Yang kedua apa, Pak? Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Jadi kalau sudah beriman, sudah beramal soleh, ya sudah. Kalau mau tambah keberuntungannya, genapkan juga yang selanjutnya. Apa di situ, Pak? Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Ya, saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Nah, kalau sudah tiga-tiganya, ya sudah pasti menjadi orang beruntung. Tapi yang nomor satu dan dua kita sudah penuhi hari ini, Pak ya. Nah, tinggal nanti pulang dari Masjid Syuhada, kalau ngelihat yang salah tegur gitu. Itu salah gitu kan. Kalau ada orang marah-marah gitu kan, siapa tahu istri pulang-pulang marah-marah di rumah, Pak ya. Maka kita bilang sama istri apa, Pak? Sabar, katanya sabar. Ya, sebentar lagi kita meninggal ini. Sabar, jangan marah-marah gitu ya. Semakin cepat marah, semakin semakin cepat tua, Pak ya. Kan orang marah katanya cepat cepat tua. Kalau sudah cepat tua, cepat apa, Pak? Cepat meninggal, Pak ya. 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 Masya Allah, Pak. Saya kemarin hari Jumat itu dapat kabar ya, masjid komplek ya yang pernah saya tinggal di Masjid Bulog itu ya. Jadi jamaahnya subuh masih sehat gitu. Habis subuh masih main tenis, Pak. Nanti kalau habis subuh main tenis kuat masih bayar. Tapi Masya Allah jam 11 dipanggil Allah Ta'ala. Ah, yang sudah pengalaman. Belum, Pak, belum. Ya, artinya apa, Pak? Artinya kita tak tahu kapan dipanggil oleh Allah, Pak ya. Bisa jadi Ustadz Rahmat masih ngajar ini. Ya, Pak Andi masih masih ngaji gitu ya. Dan beliau biasanya memang kalau saya ngaji di situ, saya kasih kajian di situ, hadir di situ. Bahkan sholat, itu sholat pasti di soft pertama biasanya itu. Di belakang imam lagi gitu. Walaupun bukan pengganti imam gitu ya. Tapi Masya Allah gitu. Semangatnya luar biasa. Ya, subuh main tenis masih kuat gitu ya. Habis itu jam 11 dipanggil Allah Ta'ala. Jadi kita-kita yang sehat ini, Pak, jangan terlena, Pak ya. Karena yang namanya ajal itu tidak mesti sakit gitu. Tidak mesti sakit. Ya. Dan mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah, ketika dikirim malaikat maut itu, mudah-mudahan kita semua sedang beramal soleh, Pak. Karena ciri-ciri orang yang beruntung itu, ya, ciri-ciri orang husnul khotimah itu di akhir hayatnya itu beramal soleh. Ya. Innal a'mal bil khawatim, kata Rasulullah. Jadi amal itu tergantung penutupnya. Maka mudah-mudahan semua kita penutup ya hidup kita dengan amal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan keteguhan di dalam iman sampai akhir hayat kita, dan juga kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk beramal soleh selalu di dalam kehidupan kita sampai sampai akhir hayat kita di dunia, insya Allah. Taib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini temanya ringan saja. Islam ya adalah agama perubahan. Islam adalah agama perubahan. Ringan kan, Pak ya? Ya. Jadi kenapa disebut Islam itu agama perubahan? Karena memang utusan Allah Ta'ala yang diturunkan kepadanya Al-Quran, diperintahkan untuk kemudian menyampaikan risalah kepada manusia. Tujuan utamanya adalah biar manusia-manusia itu merubah kehidupannya dari keterikatan dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah menjadi diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya.
Itu kalau kita lihat kenapa Rasulullah SAW diutus ketika itu, dan tempat beliau pertama diutus menjadi nabi adalah Mekah Al-Mukarramah. Kenapa, Pak? Kenapa nggak di Indonesia? Ya, karena memang ya di dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh tertulis bahwa Mekah ketika itu mereka dalam kondisi kondisi apa? Kondisi, kalau bicara adab, kondisi yang tidak beradab. Kalau bicara tauhid, kondisi yang tidak bertauhid. Bicara keteraturan, kondisi tidak teratur. Maka Rasulullah SAW diutus kepada mereka dengan tujuan apa? Merubah hidup mereka. Dari yang tadinya tidak beradab menjadi beradab. Dari yang tadinya tidak bertauhid menjadi bertauhid. Bahkan bukan masalah besar seperti itu saja, Pak. Sampai masalah muamalah, masalah bisnis, masalah pinjam meminjam. Itu dulu ada ketentuannya di Mekah ketika itu. Karena kita kan sepakat Nabi Muhammad diutus atau diangkat menjadi nabi itu kan ketika umur 40. Nah, dari 1 sampai 40 tahun Rasulullah hidup di komunitas orang-orang jahiliyah. Mereka ada aturan, mereka ada ketentuan. Maka di antara ketentuan, kalau di dalam masalah ekonomi, masalah pinjam meminjam yang sampai kepada kita apa? Ya, dulu ada Abbas bin Abdul Muthalib namanya, pamannya Nabi Muhammad SAW. Beliau punya uang, dan juga kemudian teman-temannya yang lain juga memiliki uang. Maka mereka kumpulkan, dan setelah itu apa, Pak? Mereka pinjamkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, berarti orang yang membutuhkan pinjaman biasanya apa? Ya, orang kurang kurang mampu. Maka ketika jatuh tempo pembayaran dan dia tidak bisa membayarnya, maka apa, Pak? Mereka dikenakan tambahan namanya. Kalau dalam bahasa syariat, tambahan itu dinamakan dengan riba. Ya, kalau bahasa Indonesia namanya bunga. Masya Allah. Ya, seneng kan kita, Pak, ya dikasih bunga kan? Padahal itu bangkai, Pak. Bangkai itu. Ya, cuma namanya bunga. Nah, itu sudah ada di zaman apa? Rasulullah sebelum umur 40 tahun, muamalah seperti itu sudah ada di orang-orang Mekah ketika itu. Maka setelah beliau mendakwahkan Islam, apa kata Rasulullah SAW kepada penduduk Mekah ketika itu? Riba yang pertama kali kami hapus adalah ribanya Abbas, kata Rasulullah. Jadi riba yang pertama kami hapus adalah ribanya Abbas. Abbas itu siapa tadi? Yaitu pamannya. Abbas bin Abdul Muthalib. Pamannya. Jadi sudah ada, Pak, kebiasaan. Jadi bukan masalah adab doang, bukan masalah tauhid saja, tapi masalah muamalah, hubungan bisnis antara satu orang dengan orang yang lain, saling membantu antara satu orang dengan orang yang lain, itu sudah ada ketentuannya di saat itu, Pak. Nah, dikenal dengan ketentuan jahiliyah. Maka Nabi Muhammad SAW datang untuk merubah mereka, Pak. Merubah mereka. Ya. Dan Rasulullah tidak butuh waktu lama, Pak, ya. Merubah mereka, Pak, ya. Ya. Yang tadinya pinjam meminjam. Ya, kalau kita lihat riba Abbas ini sama seperti hari ini kan? Sama nggak, Pak? Nah, kalau hari ini kan cuma bukan orang, lembaga, apa ya? Lembaga ngumpulin uang kan? Dari mungkin uang-uang kita juga gitu kan? Mereka bukan dari mereka saja, mungkin dari kita juga kan? Kita nabung gitu kan? Habis itu uang itu kemudian apa? Digunakan untuk dipinjamkan kepada orang-orang. Ya, dan kemudian ketika orang yang meminjamkan tidak mampu membayar tepat pada waktunya, apa yang terjadi, Pak? Sama kayak kita kalau kita lagi apa namanya kredit mobil, Pak, ya. Ya, sehari saja terlambat, ternyata apa, Pak? Ternyata ada dendanya. Yang lebih parah lagi,
Kalau itu pakai akad syariah. Nah, ini bahaya nih. Mana ini? Lembaga lembaga apa namanya? Lembaga keuangan syariat. Kalau sampai ada apa, Pak? Lembaga keuangan syariat yang meminjamkan dengan akad yang boleh, akad murabahahkah itu, akad mudharabahkah itu. Tapi ketika kemudian ada keterlambatan 1-2 hari dan kemudian dikenakan denda, berarti itu sama saja dengan apa, Pak? Dengan ribanya Abbas tadi. Dan itu sudah dihapus oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ternyata setelah 1445 sekarang ya Pak ya. 1445 tahun setelah Rasulullah mendakwahkan, merubah orang-orang yang ada di Mekah ketika itu, hari ini ternyata riba Abbas itu kembali lagi. Benar nggak Pak? Hari ini kembali lagi. Berarti apa? Berarti kita mulai hari ini harus melakukan perubahan kembali, Pak. Harus melakukan apa? Perubahan kembali. Sehingga apa? Sehingga tujuan dari Allah Subhanahu wa taala merubah manusia menjadi sesuai dengan yang diridhoinya dapat terwujud, ya. Bahkan bukan masalah itu saja, Pak ya. Kalau kita lihat bagaimana muamalah seorang suami dengan istrinya di zaman jahiliyah, ada ketentuannya enggak? Kalau misalnya istrinya sedang haid, bagaimana di zaman jahiliyah, Pak? Di zaman jahiliyah biasanya mereka itu di saat istrinya sedang haid benar-benar ditinggalin, Pak. Karena menurut mereka wanita sedang haid itu kok kotor. Wanita yang sedang haid itu nggak boleh didekati. Kalau sekarang kita umat Nabi Muhammad bagaimana? Seperti jahiliyah atau seperti ajaran Nabi Muhammad, Pak? Hah? Kalau ajaran Nabi Muhammad SAW merubah mereka, dekati kata Rasulullah. Cuma yang nggak boleh satu saja, ya kan? Yang nggak boleh satu saja. Sisanya semua boleh, Pak. Tapi di zaman jahiliyah mereka benar-benar menjadikan wanita haid itu wanita wanita kotor, Pak. Tapi Nabi Muhammad SAW memerintahkan apa? Gauli mereka kecuali satu saja. Itu perubahan, Pak, perubahan. Dari bagaimana sikap mereka terhadap istri mereka yang sedang haid menjadi apa? Menjadi seperti yang kita tahu pada hari ini. Begitu juga kalau kita lihat masalah pernikahan, Pak ya. Ya, kalau di zaman jahiliyah itu ya sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul di umur 40 tahun, ya bagaimana pernikahan dulu? Disebutkan misalnya di dalam kitab-kitab para ulama, di dalam Al-Qur'an disebutkan, dulu apa? Seorang anak boleh mewarisi istri istri ayahnya. Nah, jadi kan orang Arab dulu ada yang istrinya lebih dari satu kan, dan belum dibatasi. Kalau umat Nabi Muhammad kan batasnya 4 ya, belum dibatasi dulu. Ada yang banyak dan ada yang tua, ada yang muda. Maka ketika bapaknya meninggal, maka anak-anaknya mewarisi apa, Pak? Mewarisi istri bapaknya secara bergantian. Masya Allah. Itu hukum jahiliyah, Pak. Bagaimana kemudian? Allah Ta'ala melarang kaum mukminin, umat Nabi Muhammad untuk menikahi siapa, Pak? Untuk menikahi istri-istri bapak-bapak mereka. Itu perubahan kan? Tadinya ada ketentuan, tadinya legal, Pak, legal, yang seperti itu legal. Dan kemudian apa? Dirubah oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya menjadi tidak boleh. Semua itu perubahan. Ya, bahkan yang lebih parah lagi, ya seperti ya kalau bahasa kita sekarang mungkin zina, Pak ya. Di zaman jahiliyah itu boleh, ya. Ada apa namanya tukar pasangan gitu kan? Kalau sekarang ada nggak tukar pasangan? Kalau di umat Islam nggak ada, Pak. Tapi kalau umat yang lain ada nggak? Hah? Ada. Habis itu ada apa namanya seorang perempuan yang dengan sukarela dulu itu, ya, digauli oleh banyak laki-laki sampai 10 orang
Dan kemudian apa nanti? Ketika sudah hamil, maka dia cocokkan. Siapa namanya? Anak yang lahir itu, bayi yang lahir itu dengan siapa yang paling mirip dengan bayi tersebut. Artinya apa? Mereka senang itu. Bahkan ketika seorang suami menginginkan anaknya menjadi anak yang, kalau dulu di Arab keberanian itu kan, ke apa namanya, posisi itu kan penting, Pak ya. Maka dia menyerahkan istrinya kepada siapa, Pak? Kepada orang yang dianggap berani. Gauli, gauli dia. Biar nanti lahir dari istriku siapa? Lahir dari istriku keturunan yang gagah katanya. Nah, sekarang pun ada yang begitu, Pak. Ya, cuma nggak langsung sekarang. Sekarang itu dengan cara apa? Menyuntikkan menyuntikkan sperma namanya. Ya. Jadi diambil sperma yang menurut mereka apa? Menurut mereka unggul. Dan kemudian apa? Disuntikkan untuk ketemu ketemu sel telurnya perempuan. Sehingga apa? Sehingga mereka menginginkan terlahir seorang yang super. Begitulah kira-kira. Itu sudah ada di zaman jahiliyah, Pak. Dan Rasulullah SAW kemudian apa? Tidak membolehkan itu lagi dan membuat ketentuan pernikahan yang sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Bahkan dulu di zaman jahiliyah mereka itu boleh menikahi, ya, kalau seorang laki-laki boleh nikahi dua dua perempuan dari seorang bapak sekaligus. Artinya apa? Saudara, apa namanya? Saudari, saudari, misalnya kakak adik, itu boleh dinikahi sekaligus. Nah, kalau saya ingin nikah anak Ustadz siapa namanya? Anak Ustadz Andi, anak Pak Andi misalnya, anak Pak Andi dua-duanya perempuan. Saya boleh nikahin sekaligus dua-duanya. Dua-duanya. Bagaimana dalam syariat Islam? Boleh nggak, Pak? Tidak. Tapi kalau dua-duanya boleh, cuma ketentuannya apa? Satu meninggal dulu, kan begitu kan? Sama seperti Utsman bin Affan kan? Utsman bin Affan kan menikah juga dengan dua anak Rasulullah, makanya dia disebut dengan Zunnurain ya. Artinya apa? Pemilik dua dua cahaya. Tapi tidak sekaligus. Harus apa? Harus yang satu sudah meninggal, baru kemudian boleh nikah lagi untuk anak yang kedua. Itu syariat Nabi Muhammad. Tapi syariat jahiliyah dulu apa, Pak? Boleh dua-duanya langsung dalam waktu yang bersamaan. Nah, dari semua kisah-kisah yang kita sebutkan itu, Pak, itu menunjukkan apa? Menunjukkan dinul Islam. Agama Islam itu adalah agama apa namanya? Agama perubahan. Ya, dari semua yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama perubahan. Dari yang tidak diridhoi oleh Allah, yang ketentuan-ketentuan tidak sesuai dengan fitrah manusia, menjadi ketentuan yang diridhoi oleh Allah dan sesuai dengan fitrah manusia. Kalau dulu kayaknya kayak fitrah binatang, Pak ya. Nikah, wah terserah gitu kan. Ya, ganti pasangan boleh gitu kan. Masya Allah. Dan hari ini dipraktekkan ternyata oleh siapa, Pak? Oleh orang-orang yang katanya ingin mengangkat harkat derajat wanita. Itu diamalkan hari ini yang kata mereka, mereka ingin mengangkat harkat derajat wanita. Bahkan sampai mereka ya marah sama siapa namanya itu yang dulu pernah ngejar Amerika di negaranya itu. Siapa namanya, Pak? Ah, ah, nggak tahu, Pak. Negara yang baru-baru ini mengusir Amerika di negaranya. Kan Amerika pernah masuk ke situ 20 tahun katanya, Pak ya. Negara apa itu, Pak? Ah, Afghanistan. Masya Allah. Kata mereka apa? Kata mereka Afghanistan tidak menghormati hak dan apa? Tidak menghargai, tidak meninggikan derajat siapa? Derajat wanita, kata mereka. Makanya kemarin saya dapat dialog dengan apa namanya, pas pengajian kebetulan ada orang Deplu gitu ya, Departemen Luar Negeri kan. Mereka pasti tahu hubungan diplomatik kan. Saya bilang
kenapa Indonesia sampai hari ini tidak mengakui apa? Tidak mengakui ya pemerintahan yang baru terbentuk di sana, ya, yang mereka berhasil yang mengusir Amerika itu kan, dan ternyata sekarang kan belum diakui oleh pemerintah Indonesia kan? Benar nggak Pak? Mana ini ada orang Departemen Luar Negeri juga di sini. Nah ini kan kalau masjid beda Pak ya. Masjid boleh bicara apapun kan, asal sesuai dengan ketentuan Allah kan. Jadi gimana hari ini? Dan kesimpulan ngobrol saya ketika itu ya baru kemarin ya. Dan memang pemerintah kita Indonesia belum mengaku mereka sebagai pemerintah di sana. Ya. Padahal mereka ngusir penjajah Pak Lu ya. Benar nggak? Dan di antara alasannya apa Pak? Di antara alasannya, ini sedih juga kita. Katanya mereka dianggap tidak menghargai, tidak meninggikan derajatnya wanita. Ya, alasannya mereka kan bukan kelompok yang diakui atau disetujui oleh semua orang-orang yang ada di Afghanistan katanya. Ya, dan sampai sekarang belum diakui sebagai pemerintah oleh Indonesia. Padahal Masya Allah Pak ya, yang mengakui kemerdekaan Indonesia dulu bukan orang Amerika Pak. Ya, bukan orang Eropa Pak. Yang mengakui pertama Indonesia sebagai negara yang merdeka siapa Pak? Orang Muslim Pak, Muslim. Tapi hari ini ada orang Muslim yang mengejar penjajah Amerika, kalau dulu Soviet, tapi kita tidak mengakuinya. Nah, ini catatan, Pak, catatan. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi orang yang perhatian sama saudara seiman kita, Pak ya. Ke depan gitu. Kalau sekarang kayaknya kita lebih setuju sama orang yang memboikot mereka gitu kan. Mungkin alasannya apa, Pak? Kalau kira-kira Bapak yang di sini, kenapa kita belum mengakuinya, Pak? Hah? Nah, kalau hadirin yang ada di sini mengakui nggak? Gimana, Pak? Hah? Ya kemarin terjadi dialog katanya mereka cara mendapatkan kekuasaannya tidak apa namanya, tidak disetujui oleh kebanyakan manusia yang ada di Afghanistan. Oh, kalau ini kan cuma masalah cara pengambilan kekuasaan saja, Pak ya. Bahkan ketika saya di Mesir, ya, ketika saya di Mesir itu Sisi itu mengambil kekuasaan dari Mursi dengan cara apa, Pak? Kudeta, gitu kan? Bahkan ketika pemilu, media-media di sana mengatakan apa? Yang ikut berpartisipasi di dalam pemilu pertama setelah kudeta itu yang memenangkan Sisi itu adalah kira-kira 12% saja dari total masyarakat, total pemilih. Ya, tapi kemudian apa? Cepat disetujui oleh Amerika, Pak. Cepat disetujui pemerintahannya oleh Israel. Cepat sekali. Padahal kalau pakai logika yang sama, ya 12% itu kan tidak mayoritas yang ikut menjadikan mereka sebagai pemimpin kan. Tapi standar ganda itu digunakan hari ini oleh mereka untuk wilayah-wilayah yang ingin menerapkan ketentuan Allah. Ya, itu diterapkan oleh mereka. Mereka menganggap ini tidak apa namanya Pak, ini tidak diridhoi atau disetujui oleh mayoritas gitu. Padahal pemerintah kita sekarang saja kan tidak semua setuju juga kan. Mungkin yang di sini semuanya nggak setuju kali Pak ya. Tapi tetap diakui kan? Tetap diakui. Itu kan masalah cara saja kan? Ya. Siapa saja yang sudah dapat kekuasaan, dia sudah menguasai ya secara tidak langsung dia pemerintah. Maka semua negara harusnya mengakui, Pak. Tapi itulah hari ini standar ganda itu berlaku di tengah dunia yang kita hidup di dalamnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jangan terjebak. Kita harus menjadi orang-orang yang menginginkan perubahan itu, Pak. Ya, menginginkan perubahan. Perubahan dari apa, Pak? Perubahan dari yang tidak diridhoi oleh Allah menjadi yang diridhoi oleh Allah. Amin. Ya, sehingga apa? Sehingga kita semua tidak ya terjebak di dalam apa? Sesuatu yang
bertentangan dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Ya, kita harus lihat kembali awal mula bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi yang mengaminkan harus hati-hati, Pak. Yang mengaminkan harus lihat dan harus selalu ingat apa tujuan dari aminnya Bapak itu. Ya, karena untuk memulai sebuah perubahan, setidaknya kita harus memenuhi dua unsur, Pak, dua unsur. Kalau mau dapat ridho Allah. Unsur yang pertama apa? Unsur yang pertama itu al-qasdu namanya. Ya, kalau bahasa kita al-qasdu itu visi, visi. Kalau bahasa syariat itu niyah. Dan Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Jadi yang mengaminkan harus ingat ini. Apa visi perubahan itu? Apa tujuan perubahan itu? Karena karena Rasulullah mengatakan sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niat. Innamal a'mal. Setiap perbuatan itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan manusia itu yang melakukan itu tergantung niatnya, tergantung tujuannya, tergantung visinya. Tapi kalau visinya cuma dapat kursi doang, rugi, Pak, rugi. Makanya kita untuk memulai sebuah perubahan harus dimulai dengan visi yang benar, Pak. Harus dimulai dengan visi yang benar. Apa visi kita? Visi kita sesuai dengan visi Rasulullah SAW meninggikan apa, Pak? Meninggikan kalimatullah. Nah, ini harus jadi visi, Pak. Makanya yang mengaminkan tadi harus nasihati. Jangan sampai kemudian menang, habis itu apa, Pak? Sama saja dengan yang lain. Visinya harus jelas. Visinya harus jelas. Innamal a'malu binniyat. Kita harus menjadi orang-orang yang apa, Pak? Yang berjuang fi sabilillah. Ya. Kalau Rasulullah kan pernah ditanya apa ya? Pernah ditanya kan banyak pejuang kan? Banyak pejuang dulu, Pak. Sama sahabat ditanya, "Ya Rasulullah, ada yang berjuang karena hamiatan." Hamiatan itu apa artinya? Ya bisa dikatakan ya karena balas dendam, begitulah ya. Karena kesukuan, karena daerah, ya. Ada yang berjuang apa? Syaja'atan, ingin nunjukin kalau dia itu pemberani gitu. Ingin nunjukin kalau dia beda dengan yang lain. Ada yang juga disebutkan oleh para sahabat yang berjuang itu riaan, ingin pamer gitu. Biar diketahui oleh masyarakat dia pahlawan, pahlawan kesiangan gitu ya. Ada nggak yang mau disebut sebagai pahlawan kesiangan? Nggak ada ya. Tapi disebutkan di situ ada pejuang karena riaan. Maka siapa di antara mereka yang di jalan Allah? Kata Rasulullah, kata para sahabat ketika itu. Maka Rasulullah menjawab. Apa jawaban Rasulullah, Pak? Pejuang di jalan Allah itu adalah man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berjuang dengan tujuan apa? Dengan tujuan menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi, yang paling tinggi. Jadi Islam itu menjadi apa? Menjadi pengendali. Kalau dulu di zaman Rasulullah awal-awal diutus yang menjadi pengendali manusia, hukum-hukum jahiliyah, maka setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, maka beliau kemudian mendakwahkan sehingga manusia dikendalikan oleh Islam. Maka kalau hari ini ada orang yang berjuang untuk menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi, sehingga manusia dikendalikan oleh syariat Allah Ta'ala, maka dia itu di jalan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang tidak disebutkan tadi oleh Rasulullah ketika ditanya, yang ini bukan di jalan Allah, yang ini bukan di jalan Allah, yang ini bukan di jalan Allah. Kan tidak dijawab begitu kan? Tapi dijawab apa? Secara umum saja. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi orang-orang yang berjuang untuk menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi, itulah yang di jalan Allah, Pak. Makanya visinya harus benar, Pak. Yang mengaminkan tadi, Pak. Ya, apa tujuannya? Apa namanya visinya apa gitu? Yang visinya apa? Jangan sampai kita ini terbawa terus dalam arus yang apa namanya, Pak? Yang nggak jelas visi tujuan kita nggak jelas. Ini bahaya, Pak.
Ya, nanti takutnya kita seperti pepatah masuk lubang dua, masuk lubang berapa kali, Pak? Masuk lubang 10 kali apa 2 kali? Kalau seorang muslim dia tidak akan masuk lubang yang sama berapa kali, Pak? 2 kali. Maka mulai hari ini kita harus memperbaiki tujuan tadi. Kalau ada pejuang-pejuang yang kita bisa harapkan untuk menciptakan sebuah perubahan, maka kita harus masukkan kepada mereka. Kita harus nasihati mereka. Kamu harus ingat, pejuang yang sebenarnya di jalan Allah itu adalah yang meninggikan kalimat Allah. Sehingga apa? Semua manusia di dunia, Pak, dikendalikan oleh ketentuan Allah. Masya Allah, Pak. Gimana ini? Pejuang-pejuang bukan yang ada di sini nih. Ah, pejuang insya Allah, Pak ya. Ah, enggak, pokoknya apapun tujuannya harus tadi apa, Pak? Harus untuk meninggikan kalimat Allah. Ya, Masya Allah, Pak ya. Ya, itu yang pertama. Kalau yang kedua, untuk mendapatkan hasil dari perubahan itu, sehingga mendapatkan ridho Allah setelah tadi tujuan yang benar, niat yang benar, atau visi yang benar. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita tidak boleh terlalu jauh dari teladan kita. Kalau tidak sempurna, minimal tidak terlalu jauh, Pak. Ya, siapa teladan kita, Pak, di dalam perubahan? Rasulullah. Itu teladan, Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kata kata Allah Ta'ala, sungguh telah ada pada diri Muhammad itu suri teladan, Pak. Jadi jangan contoh yang lain, Pak. Kalau sekarang kita lihat kayaknya banyak figur lain yang dijadikan sebagai teladan, Pak ya. Di dalam mewujudkan sebuah perubahan, banyak teori-teori lain yang ditawarkan. Padahal Rasulullah ya sudah memulai perubahan itu dan sudah sukses dengan perubahan itu, Pak ya. Rasulullah tidak lama, Pak, merubah manusia, Pak ya. Berapa tahun, Pak, Rasulullah mengubah manusia? Yang tadinya seperti yang kita sebutkan tadi, nikahnya nggak benar, muamalahnya nggak benar, adabnya nggak benar, tauhidnya nggak benar. Dan kemudian dirubah oleh Rasulullah menjadi manusia yang bertauhid, yang manusia yang beradab, manusia yang muamalahnya bagus. Butuh waktu berapa lama, Pak? 20 20 tahun. Nggak sampai, Pak. Nggak sampai 20 tahun, Pak. Ya, standar kemenangan itu kan ketika Fathu Mekah, Pak. Ya, standar kemenangan itu ketika Fathu Mekah, pembebasan Mekah. Tahun berapa pembebasan Mekah, Pak? Hah? Pembebasan Mekah itu pada tahun, wah lupa semua ini, Pak. Gimana mau mau mulai perubahan ini, Pak? Kapan menang aja lupa gitu ya? Masya Allah. Hah? Bukan. Fathu Mekah. Fathu Mekah itu kalau bahasa mereka penaklukan Mekah. Tapi kalau bahasa kita bukan penaklukan, tapi pembebasan Mekah. Fathu Mekah namanya. Fathu Mekah itu pada tahun berapa, Pak? 8 Hijriah. 8 8 Hijriah. Jadi setelah hijrah 8 tahun ya, baru kemudian kembali ke Mekah dan Mekah menjadi tunduk, Pak. Masya Allah. Bahkan Rasulullah dan sahabatnya menghancurkan semua patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu, Pak ya. Yang di situ ada 360 patung di saat itu. Dihancurkan semua oleh Rasulullah. Artinya apa? Manusia tidak boleh lagi menyembah patung. Harus menjadi orang yang bertauhid. Ya, jadi kemenangannya begitu, Pak. Ya, kalau sekarang kan kita sudah terpengaruh dengan pikiran-pikiran ya orang-orang kafir itu, Pak. Kita sekarang berpikir apa? Tidak lagi memberantas kemusyrikan, gitu kan? Bahkan Rasulullah melarang ada orang musyrik di tanah Arab, Pak. Melarang. Maka di tanah Arab nggak ada orang musyrik yang nyembah patung itu nggak ada, Pak. Ya, dan itu wasiatnya Rasulullah.
mengeluarkan orang musyrik. Beda kan orang musyrik dengan ahlu kitab, beda kan? Ya, orang musyrik itu apa? Selain ahli kitab, disuruh keluarin semua. Makanya nggak ada hari ini, Pak. Menang, menang, Pak. Dan butuh waktu berapa tadi? 13 tambah 8 berarti ya? 13 tambah 8, 20. 21 tahun menang, Pak. Menang, Pak. Masya Allah. Harusnya kita mencontoh bagaimana perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini kita sudah 78 tahun merdeka, harusnya sudah menjadi kekuatan besar, Pak. Tapi ternyata apa? Setelah 78 tahun, ternyata masih ada rakyat yang digusur misalnya. Itu belum merdeka, Pak, namanya, Pak. Belum menang, Pak. Ya. Karena nggak boleh ngusur orang sembarangan, Pak. Kalau Islam yang menjadi pengendali, Pak, itu terbukti kan di saat Khalifah Umar bin Khattab ada seorang Yahudi di Mesir ketika itu. Seorang Yahudi, Pak, bukan Muslim, Yahudi. Tapi hidup di bawah apa? Di bawah naungan ketentuan Allah. Artinya apa? Hukum Allah yang diterapkan. Khalifahnya ketika itu adalah Umar bin Khattab. Dan pemerintah di Mesir sebagai gubernur Amr bin As. Maka Amr bin As itu ingin bangun masjid, Pak. Bangun masjid besar. Ternyata di tengah-tengah tanah masjid yang akan dibangun itu ada apa, Pak? Ada rumah Yahudi, Pak. Ada rumah Yahudi. Diminta dengan baik-baik pertama. Kami mau bangun masjid. Kami ganti harga rumah kamu. Kami beli. Dan kemudian kami kasih tanah di tempat lain yang lebih besar. Ini sama seperti di tempat kita juga kan. Rumahnya diganti dan kemudian kasih lahan. Itu persis banget, Pak, persis. Apa kata Yahudi? Aku tak mau, kata Yahudi ini. Aku tak mau, Pak. Tak mau dia. Ini tanahku. Ditolak. Rafat. Ditolak sama Yahudi. Kalau kita mungkin pikirannya, kenapa Yahudi ini begini, Pak ya? Bapak siap menggusurnya apa enggak kira-kira? Gusur aja. Ini kan Yahudi kan? Bulldozer aja. Terjadi, itu terjadi, Pak. Sama Amr bin As di bulldozer, Pak. Cuma nggak ada bulldozer ketika itu. Pakai cangkol-cangkol mungkin ya. Tapi apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi, Pak? Yahudi ini dia sadar ada pemimpin yang lebih tertinggi lagi. Khalifah. Dikirimnya surat ke Khalifah. Diadukan semua apa yang terjadi di Mesir itu. Dan kemudian apa, Pak? Kira-kira balasannya. Umar bin Khattab setuju nggak dengan perbuatan Amr bin As? Tidak, Pak. Tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Ini keadilan kalau Islam yang mengendali, Pak. Ini keadilan kalau Islam yang mengendali. Yang namanya hak seseorang, kepemilikan seseorang, itu dihargai benar, Pak. Dihargai benar. Tapi kalau hari ini, Pak, jangankan milik orang-orang lain, Pak ya. Milik sesama Muslim saja kita tidak hargai, Pak ya. Ya, benar nggak? Artinya apa? Selama masih ada penolakan itu, maka tidak boleh. Atas dasar apapun tidak boleh. Mau investasi 300 triliun, 1000 triliun. Kalau itu belum diridhoi oleh pemilik tanah, tidak boleh. Bahkan Rasul apa namanya di zaman Amr bin As tadi bukan untuk investasi, Pak, tapi hal yang lebih penting lagi kan. Apa yang dibangun? Dibangun masjid, Pak. Lebih besar mana kepentingan masjid dan investasi, Pak? Tentu lebih besar kepentingan masjid, rumah Allah gitu. Tapi karena tidak diridhoi oleh pemilik lahan ya, dan itu tidak dibenarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika itu. Dikirim surat kemudian kepada Amr bin As dan Amr bin As pun membacakan isi surat di hadapan masyarakat muslim yang ada di Mesir ketika itu. Artinya apa? Umar bin Khattab tidak setuju dengan sikap yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau Islam sudah menjadi pengendali. Makanya Islam itu harus merubah, Pak. Tidak boleh ada ketidakadilan. Sehingga apa? Orang ketika melihat Islam seperti itu, tanpa diajak pun saya rasa mereka akan cari, Pak ya. Akan cari sehingga apa? Mereka mau menerima
Islam. Tapi hari ini karena kita tidak menjadikan Islam sebagai standar perubahan di dalam hidup kita, maka pelan-pelan bahkan orang Islam sendiri mulai menjauh dari ketentuan-ketentuan Allah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, mulai perubahan Pak ya. Yang pertama untuk memulai perubahan itu harus tujuannya benar. Visinya harus jelas untuk meninggikan kalimat Allah. Sehingga apa? Ketentuan Allah menjadi pengendali manusia. Yang kedua apa? Ikuti langkah-langkah yang dicontohkan oleh teladan kita. Langkah-langkah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh khalifah-khalifah Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengikuti sunnahku dan juga sunnah khulafah Rasyidin, maka ketika kita melakukan langkah-langkah itu, perubahan itu akan terwujud insya Allah. Taib, silakan Pak Andi kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallahu khairan kasiran kepada kita Ustadz Rahmat Putih CMA yang telah menjelaskan kepada kita tema tentang Islam agama perubahan. Untuk memperjelas atau ada apabila yang kurang jelas dimengerti oleh jemaah, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan topik terakhir itu masalah keadilan Khalifah Umar ya. Tidak setuju itu terus bagaimana? Itu kan tadi belum diceritain itu. Tidak setuju. Apa hanya tidak setuju, tapi jalan keluarnya? Iya, artinya atas tadi kita sudah sebutkan ketika Yahudi ini ngirim surat ke Umar bin Khattab, ya, memang ada sedikit perbedaan kisah ini. Ada yang mengatakan ketika itu Yahudi ini pergi ke khalifah. Jadi pergi ke khalifah di Madinah dan kemudian Khalifah Umar bin Khattab ngambil tulang gitu ya. Dan kemudian di tulang itu digaris vertikal dan horizontal gitu kan. Maka kemudian dia bawa tulang ini ke Amr bin As di Mesir. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kemudian apa? Ketika Amr bin As melihat tulang yang digaris oleh siapa tadi? Oleh khalifah, maka dia pun menghentikan pencaplokan tanah itu. Artinya apa? Tidak jadi diambil. Karena apa? Itu bertentangan dengan keadilan. Ya. Ditarik garis, katanya garisnya berarti kalau yang lurus kamu harus lurus. Habis itu ada yang horizontal ya. Garis horizontal, kalau kamu tidak lurus, maka aku penggal engkau. kata pesan singkatnya begitu. Jadi kamu harus jalan lurus. Kalau kamu nggak lurus, ku giniin kau. Gitu. Kau giniin. Gitu kan. Nggak berani kan macam-macam kan. Tapi riwayat yang lain mengatakan nggak begitu gitu. Ada yang mengatakan apa? Ya Yahudi ini ngirim surat gitu. Ngirim surat ke khalifah, ngirim surat. Dan kemudian dibalaslah surat itu. Dan kemudian surat itu yang kemudian dibacakan oleh Amr bin As di hadapan kaum muslimin. Kalau ini tidak boleh dilanjutkan. Kalau ini tidak boleh dilanjutkan. Karena apa? Karena melanggar nilai-nilai keadilan. Nah, kisah selanjutnya wallahu alam, saya nggak tahu. Bahkan ada juga yang menakwilkan, katanya Yahudi ini gara-gara melihat keadilan khalifah, dia bahkan menerima Islam ya sebagai agamanya. Gara-gara apa? Takjub dengan apa? Keputusan itu gitu. Ya, subhanallah, orang minoritas sampai dihargai begitu kan? Kita saja mungkin kalau begitu terharu juga kan? Ya, bagaimana kita hidup di bawah kekuasaan yang besar gitu ya. Tapi kepentingan kita masih di apa, Pak? Masih diakui gitu kan? Kan Yahudi ketika itu sudah lemah kan? Tapi tanah yang sebenarnya kalau logika manusia ya bisalah ya seorang penguasa untuk mengambil alih itu kan gampang saja kan? Ya, gampang saja, tapi itu tidak dilakukan oleh pemerintahan Islam. Dan bisa jadi memang kalau kita saja terenyuh hati kita ya. Maka ada yang menyebutkan Yahudi ini pun kemudian menerima Islam. Wallahu alam, kisah lanjutannya. Tapi yang menarik yang kita ingin ungkap di sini apa? Bagaimana
Islam itu kalau menjadi pengendali, maka dia akan mewujudkan keadilan, Mbak. Akan mewujudkan keadilan. Yang hari ini, Mbak, Masya Allah, kalau kita lihat orang yang menuntut keadilan, mereka harus, bahkan mungkin kalau nuntut keadilannya yang dituntut 1 M, bisa habis 5 M, Mbak ya. Ya, benar nggak? Kemarin saya dapat informasi, ya kemarin ada pembunuhan itu kan, pembunuhan orang apa namanya itu, yang tentara itu. Nah, kemudian saya dapat informasi keluarga yang menuntut keadilan itu kehabisan uang katanya. Ya, jadi penuntut keadilan kehabisan uang. Logikanya lucu nggak, Pak? Harusnya penuntut keadilan itu apa? Ya di apa namanya? Diberikan jalan kan? Kalau hari ini penuntut keadilan butuh uang, berarti di situ menunjukkan ada keadilan yang belum terwujud. Maka segera berubah, Pak, segera berubah. Sehingga apa? Sehingga Islam akan menjadi agama yang disukai oleh manusia. Segera berubah, Pak. Sehingga apa? Kedamaian di dunia terwujud. Hari ini kalau mereka yang mengendalikan, selamanya kedamaian itu, keadilan itu tidak terwujud. Dan itu sudah terbukti. Sudah terbukti. Maka kita harus bersatu untuk melakukan sebuah perubahan dengan visi yang jelas, meninggikan kalimat Allah, dan kita di dalam menjalankan visi itu pelan-pelan, kalaupun tidak sempurna. Kalau sempurna mantap, pelan-pelan ngikuti teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Pak Andi. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di masjid, apabila ada pertanyaan. Mungkin dari kami nih Pak Ustadz, tadi Ustadz juga menyinggung mengenai syarat pertamanya itu adalah visi atau niat yang memang benar-benar harus baik. Benar. Nah, pertanyaan kami Ustadz, seringkali juga kita temuin niat yang baik tidak dibarengi dengan tata cara yang baik, Ustadz. Yang mungkin akhirnya malah menjadi banyak pertentangan atau penilaian yang berbeda dari masyarakat atau dari orang lain yang melihat kita. Nah, bagaimana menyikapi hal ini, Ustadz? Ya, sebenarnya sudah terjawab itu ya. Ya, niat yang baik, visi yang benar, ya. Maka yang kedua kita sebutkan tadi kan, ya, untuk melakukan perubahan harus apa tadi? Ya, pelan-pelan, kalau tidak sempurna ngikuti teladan kan? Ya, makanya kalau dalam ibadah pun begitu, Pak. Ibadah itu, ciri ibadah diterima bukan niat saja, Niat aku beribadah, tapi ternyata apa? Tidak ngikut cara Rasulullah. Diterima nggak ibadahnya? Hah? Enggak gitu. Itu ibadah loh, Pak. Niatnya benar. Aku mau sholat 1000 rakaat. Nggak berhenti-berhenti. Bagus nggak? Biar dekat Allah Ta'ala. Ya. Tapi Rasulullah ada nggak mencontohkan sholat 1000 rakaat, Pak? Itu dalam ibadah. Jadi untuk mengantisipasi itu, niat yang sudah bagus, visi yang mulia, untuk meninggikan ketentuan Allah, maka pastikan, jangan jauh dari teladan kita, jangan jauh. Nah, ketika kita berusaha mengikuti teladan di dalam perjuangan itu, di dalam mewujudkan perubahan itu, masih juga kemudian ada yang menilai dengan negatif, nah itu sesuatu yang wajar, Pak. Ya, sesuatu yang wajar. Toh Rasulullah juga dulu, ya Rasulullah bukan saja dihina kan, tapi malah dilempari. Tapi yang paling penting itu apa? Kalau kita meyakini jalan yang kita ambil itu adalah jalan yang memang dekat dengan perjuangan Rasulullah. Ya, untung-untung apa? Memang seperti yang diperjuangkan oleh Rasulullah, maka jalan terus, Pak, jalan terus. Jalan terus. Jangan gara-gara kemudian ada nyinyiran, ada pandangan negatif, kemudian kita berubah haluan. Nah, ini yang kebanyakan terjadi pada hari ini, Pak. Ya, gara-gara ada penilaian negatif, ada nyinyiran, padahal jalan kita sudah sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Kita contoh benar gitu. Ya. Tapi ada nyinyiran, ada ancaman. Akhirnya apa? Kita berubah haluan kita, ikut cara mereka. Nah, ini yang perlu
yang perlu diwaspadai, ya. Jadi Pak Andi, selama kita yakin bahwa jalan yang kita gunakan itu adalah jalan yang memang dekat dengan perjuangan, ya, bahkan mudah-mudahan sempurna seperti perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, maka silahkan berjalan terus, berjalan terus. Jadi walaupun memang kita belum diberikan hasil, tapi minimal apa? Minimal visi dan jalan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dapat saya jawab terkait dengan pertanyaan antum. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu dirahmati Allah, sekali lagi sampai akhir hayat kita, bahkan di saat sakratul maut itu, kita masih diteguhkan oleh Allah di dalam iman. Kita masih diteguhkan oleh Allah di dalam amal soleh. Dan mudah-mudahan juga kita masih diteguhkan oleh Allah menjadi orang-orang yang menginginkan perubahan itu. Menginginkan perubahan dari yang tidak bagus menjadi bagus. Dari banyak orang yang tidak jujur menjadi banyak orang-orang yang jujur. Dari banyak orang-orang yang tidak bertauhid menjadi banyak orang-orang yang bertauhid. Ya, dan semuanya dari apa yang tidak diridhoi Allah menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua dan menjadikan kita dan generasi yang ada di bawah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, menjadi agen perubahan itu, menjadi pejuang-pejuang itu, sehingga kalaupun kita meninggal sebagai pejuang di jalan Allah. Kalau meninggal sebagai pejuang di jalan Allah yang meninggikan kalimatnya, dipastikan kita mendapatkan gelar syuhada namanya. Sama seperti apa, Pak? Seperti masjid ini, Pak. Jadi jangan nama doang masjid syuhada, orang-orangnya tidak ada yang mau jadi syuhada. Ya. Jadi mudah-mudahan semua mau jadi syuhada semua. Syarat menjadi syuhada bagaimana? Harus berjuang di jalan Allah. Apa itu berjuang di jalan Allah? Meninggikan kalimat Allah. Jadi nama masjid dan keinginan kita nyatu, maka insya Allah kita semua mendapatkan ridho Allah. Tapi ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian pagi ini diberkahi oleh Allah Ta'ala dan menjadi amal soleh pemberat timbangan kebaikan kita semua nanti di hari kiamat. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Atau nanti saya kembalikan ke antum, ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, nanti ditutup oleh Ustadz Andi. Apa yang benar semua dari Allah Ta'ala, yang salah dari saya dan syaitan. Dan mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah sekali lagi. Jazakallah khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Ahmad Mutahar CMA yang telah berkenan membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita doakan semoga Ustadz kita juga dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.